Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tim Kajian Gaib. Pada kali ini ya, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu ya. Dari mana, Kang? Dari Serang. Dari Serang. Ya. Satunya sama dari Rangkas Bitung. Oh, dari Rangkas Bitung ya. Ini adalah mereka ini adalah teman seperjuangan Kang Kohar ya di kampus, benar Di kan? kampus, betul. Iya. Teman seperjuangan Kang Kohar ya di kampusnya. Jadi mereka ke sini kebetulan main ya, sengaja main ke sini dan pengen ngobrol-ngobrol lah tentang masalah gaib gitu ya, pengkajian gaib gitu ya. Jadi sekarang saya akan bertanya-tanya kepada dua akang-akang ini yang ganteng nih ya, akan bertanya tentang pengalaman lah di dunia, khususnya di dunia gaib ya, di dunia mistis gitu, tentang pengalaman mereka lah, apakah mereka punya pengalaman tertentu gitu di dunia gaib. Oke. Yang pertama dengan Kang siapa, Kang? Perkenalan dulu. Siapa Baik. namanya? Dengan nama asli si Rehan ya. Rehan, Cuma ya. biasa dipanggilnya itu kalau di Pangulinan biasanya Nah, di itu dipanggilnya Pangulinan. Jibreng. Oh, Jibreng ya. Nama panggilan. Nama asli Kang Rehan ya. Kang Rehan. Ya. Jibreng. Asli dari Serang. Serang ya. Asli dari Serang. Oke, mungkin langsung aja ya, Kang. Ya. Siap. Saya mau tanya tentang pengalaman Kang Jibreng nih Siap. di dunia mistis ya. Jadi pokoknya semenjak mungkin dari remaja ya, semenjak remaja apakah sudah pernah mengalami gitu, entah itu secara gangguan atau mungkin secara zohir melihat hal-hal gaib begitu. Gimana Kang Jibreng? Boleh Kalau- diceritakan? Kang, kalau misalkannya berbicara pengalaman, tentu semua orang pasti punya pengalaman lah. Benar. Baik itu pengalaman yang hanya dirasakan saja Ya, benar. atau pengalaman yang sekedar mendengar suara saja, atau memang betul-betul pengalaman yang zohir kelihatan wujudnya seperti itu. Nah, itu kan udah masuk ke ini tipikal lah Iya, orang benar. secara batin ya. Nah, Kalau saya pribadi ya mungkin pengalaman yang saya sering merasakan dan sering merasakan diganggu, apalagi itu entah itu di rumah, terus di kampus atau lagi main. Bahkan kebetulan kan di kampus ini teman-teman saya masuk Sispala, Mapala, masuk Mapala sama Kang Kohar juga satu perjuangan, itu punya pengalaman tersendiri waktu pengalaman mendaki gunung. Iya, mendaki gunung. Awal pertama kali mendaki gunung tahun 2014, masih sekolah kelas 2 SMK. pas kelas 2 SMK itu. Kelas 2 SMK. Mungkin teman-teman subscriber Kajian Gaib ada yang tahu ya, sekolahan Malnu Pusat ataupun Malnu Bonjer, intinya mah Matlaul Anwar Nurul Ulama. Nah, saya dulu sekolah di situ. Nah, pengalaman mendaki itu tahun 2014 kan ya. Iya. 2014 dari Malnu Bonjer itu jalan kaki ke Gunung Pulau Sari. Oh, itu jalan kaki itu. Jalan kaki, naik puncak itu jalan kaki. Jalan kaki berangkat pagi, nyampe ke gerbang awal itu sekitar asar lah. Asar manjat ngedaki itu dari gerbang awal sampai ke Curug Putri itu kisaran maghrib nyampe. Terus dari Curug Putri itu cuma sekedar istirahat mungkin, terus ngopi ngerokok gitu kan, sambil minum istirahat lah, mengumpulkan tenaga lagi. Nah, lanjut ke perjalanan menuju kawah Gunung Pulau-Sari. Nah, itu yang saya rasakan itu waktu di kawah, hal-hal gaib itu yang saya rasakan. Kan nyampe kawah itu sekitaran kisaran Isya lah. Isya, jujur itu waktu tahun 2014 sebelum saya menjadi masuk Mapala itu
tata cara apa namanya peralatan gunung dan sebagainya saya tidak tahu. Oh iya. Apa adanya, Nah, apa jadi adanya. itu Kang, maksudnya apa emang Kang Jibreng itu bener-bener awal gitu? Bener-bener awal. Bener-bener awal ya? Pertama kali Pertama kali. mendaki gunung. Cuma 6 orang, masih bocah lah, katakan Iya, masih iya, remaja benar, gitu benar, kan. iya. Masih remaja, nggak tahu yang namanya hammock, nggak tahu yang namanya apa namanya harus pakai sepatu gunung, Iya. nggak tahu namanya apa namanya tempat masak itu resting ya, nesting dan sebagainya bagai. Terus itu di kawah itu kan nggak pada bawa apa namanya tenda. Jadi tidurnya itu waktu tahun 2014 ada saung kecil ukuran 3 kali 4 meter lah, 3 kali 4 meter tidur di situ. Cuma teman-teman itu yang lucunya bukan bawa tenda tapi bawa terpal apa sih kalau di kampung disebutnya hajatan Iya, atau pakai enggak, pare lah. Gimana tadinya gitu Kang? Maksudnya kan kita mau pergi mau Gunung, puncak kan iya. ke gunung, cuman apa namanya nggak kepikiran bawa tenda gitu. Nah itu uniknya itu. Oh, iya, Itu uniknya. Emang karena tadi ya, karena mungkin pertama kali. Pertama kali gitu betul. kan. Jadi, Pertama kali. iya, iya. Di apa namanya di kawah itu selesai buat tenda kisaran jam 8. Nah lalu kan bagi dua tuh, yang apa 3 orang buat tenda, 2 orang lagi masak. Nah selesai makan masak, nah di situ kan istirahat karena penghitungan waktu juga bagaimana caranya subuh ataupun pagi kita sudah mencapai puncak Gunung Kelosari. Nah sebelum apa namanya pas waktu tidur kisaran jam 2 subuh atau jam setengah 3 lah itu saya bangun karena apa ya, di situ merasakan banyak sekali suara-suara yang aneh, nangis, Iya benar. terus seperti orang berjalan, padahal di gunung itu nggak ada siapapun terkecuali kelompok saya, teman-teman saya, sedangkan teman-teman itu pada tidur. Nah akhirnya saya keluar dan melihat tidak ada siapa-siapa. Tapi yang membuat kejanggalan itu pada malam hari itu saya melihat sosok kakek-kakek berjubah hitam berdiri di atas kawah. Di batu kawah itu ada apa ini tenda, di sini kawah, kan ada batu besar tuh di kawahnya itu. Si kakek itu berdiri di situ, apa namanya, kalau secara rasional toh ini siapa tengah malam ini ada di atas gunung, kakek-kakek lagi. Nah itu yang apa pengalaman saya. Terus bangun juga jam 6 pagi, naik ke atas puncak Kelosari, turun lagi langsung. Nah ada lagi kejanggalan tuh pas di Gunung Putri. Biasanya teman-teman pendaki Gunung Kelosari itu setelah muncak dari Gunung Kelosari, dari puncak turun ke kawah, mandinya itu nanti terakhir pas mau pulang di air terjun Curug Putri. Nah di situ juga ada kejanggalan. Jadi yang namanya juga main, mungkin namanya juga karakter orang itu kan berbeda-beda. Benar. Ada yang berag, apa sih berag bahasa Indonesianya itu? Berag sembrono, kurang sopan. Mandi di Curug Putri itu ada yang naik, ada yang manjat si tebing Curug Putrinya itu. Padahal saya udah bilang, tetap dimanapun kita berada harus menghormati keberadaan orang seperti menjaga etika. Jangan sampai bersikap sembrono. Nah, yang membuat janggal di situ waktu saya mengingatkan teman, itu yang saya lihat di air terjunnya itu ada rambut panjang. Kira-kira itu rambut siapa gitu kan? Rambut siapa itu dia terjun? Nah, banyaklah hal mistis itu di gunung, banyak sekali. Nah, mungkin nanti teman-teman subscriber kalau misalkannya mendaki gunung, apalagi yang pertama kali, tetaplah dimanapun kita berada, tetap di situ bumi dipijak, langit dijunjung.
seperti itu, tetap menjaga etika dan sebagainya. Ya benar. Itulah sahabat. Jadi secara pengalaman pribadi Kang Jibreng ini, jadi ya ada pesan lah buat kita semua bahwa bagi kita yang pertama kali atau pemula, mau misalnya kita pengen lah muncak gitu ke salah satu gunung, ya tetap kita harus menjaga etika kita ya terhadap alam dan sekitarnya ya. Betul. Bahwa apalagi bersangkutan dengan dunia gaib ya Kang. Betul. Karena kita nggak tahu kan keberadaan mereka, benar nggak? Iya, jadi kita harus benar-benar sadar diri bahwa memang yang gaib selalu ada kan di sekeliling kita begitu. Jadi balik lagi ke belakang tadi ya Kang Jibreng, itu sosok yang kelihatan gede pas itu yang di kawah, iya, yang berjubah hitam itu secara zohir mukanya itu kelihatan enggak? Kelihatan, semuanya kelihatan ya? Iya, kelihatan. Jadi emang bener tua gitu? Tua. Ya. Jadi yang saya lihat itu lagi begini nih posisinya begini. Iya, tegap sigap lagi begini, kan namanya juga kawah masih aktif ya. Di situ kan banyak kabut lah, gelap. Selang berapa menit, kisaran 15 menit itu nggak ada hilang. Cuma ya memang tadi itulah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ya, itu. Benar. Apalagi kan namanya yang gaib itu kan berdampingan dengan kita sebetulnya mah. Mereka juga punya kehidupan masing-masing gitu. Di situ selagi kita mawas diri, selagi kita menjaga etika, selagi kita sopan santun, insya Allah mereka pun sopan terhadap kita. Itu. Dan itu posisi tadi Curug Putri ya? Curug Putri. Jadi Curug Putri itu sebelum puncak ya? Sebelum puncak Pulau Sari. Iya, sebelum puncak. Jadi saya pernah dengar juga ya dari salah satu teman saya juga yang pernah muncak di Pulau Sari itu, katanya di situ memang ada semacam patilasan begitu. Ada, betul. Ada. Kang Jibreng itu ini juga ya, maksudnya menyaksikan juga ya, melihat juga di situ. Kalau patilasan itu sebetulnya mah ada jalur juga. Oh, ada jalur. Iya, ada jalur. Kalau misalkannya nih kan dari kawah bisa manjat lewat kanan, jalur kanan atau jalur kiri. Kalau misalkannya kita manjat jalur kiri itu ketemu patilasan, ada pemakaman. Ada pemakaman. Tapi berhubung saya manjatnya jalur kanan dan juga turunnya lewat jalur kanan, jadi nggak ketemu tuh makam. Nggak ketemu. Cuma memang kalau kata sempat sebelum naik itu ada warga yang mematahin, jang lamun misalkan engke nyampe ke puncak ulah poho jarah dirinya makam gitu. Sugan-sugan manggih kembang cenah candak bae kembangna itu. Berhubung ya awalnya manjat jalur kanan takut mau turun lewat kiri nggak tahu jalur, mending balik lagi lewat jalur kanan seperti itu. Jadi selain Kang Jibreng nih pas kala itu ya, puncak itu teman-teman yang lain mungkin pernah ngerasain gitu penanggalan yang lain pasti Kang Jibreng ngerasain macam-macam. Ada yang selalu berhalusinasi karena mungkin gangguan juga ya lewat pikiran. Terus ada yang berputus asa juga. Nah itu yang saya khawatirkan. Jadi 6 orang ini ada 1 orang yang berputus asa mau ke puncak tapi dia pengennya balik lagi aja ke bawah. Itu putus asanya kenapa tuh? Apa karena capek begitu? Mungkin karena capek ya, Terus dan yang keduanya ya memang mendaki gunung itu benar-benar kita tahulah karakter teman kita. Di situ juga ada kesolidan juga. Betul, kesolidan juga. Selain muncak di Pulau Sari, pengalaman yang lain mungkin ketika Kang Jibreng di kampus, di rumah atau di manalah mungkin selain di pernah gitu mengalami di Gunung Pulau Sari, di mana? Yang paling seram lah, yang paling seram. Menurut Kang Jibreng ya, yang paling seram pengalaman Kang Jibreng di dunia mistis. Ada, cuma ya memang saya itu tidak di rumah memang
wujud si makhluk ini yang saya jumpai itu bukan secara langsung tapi lewat mimpi. Oh, jadi Lewat mimpi. Pulang dari pondok pesantren di Malnu ke rumah, itu orang tua lagi sakit. Yang namanya anak kan, kalau orang tua sakit itu sedih. Iya. Nanya ke orang tua, "Mak, muriang naon?" Cok emak, tanya, "Ya ceng, muriang dia mimpi buruk baik gitu tah." "Oh, coba yuk non aceng arek macakeun manakib." Iya. Harita dikasih tuh jajahan manakib Syahdu Qadir Jalani. Iya. Nah, dengan meminta kepada Gusti Allah keberkahan dari manakib ini, saya bacakan kepada orang tua yang lagi sakit. Setelah beres membacakan manakib, saya tidur, orang tua saya tidur. Nah, waktu saya tidur itu saya mimpi di rumah itu keluar ular 2 gede, ada 2 jenis dan beda warna. Yang satu warna hitam dan yang satu lagi warna abu-abu. Yang hitam ini sebesar pohon kelapa. Terus yang abu-abu itu kalau berdirinya ini sebesar orang manusia. Kedua-duanya ya nyerang saya. Dalam mimpi itu nyerang saya. Nyerang, matok, nggak kena, sampai tiga kali nyerang itu nggak kena. Si ular pergi ke kalau di depan rumah saya itu ada kali, perginya ke situ. 1 tahun kemudian itu ada orang pintar main ke rumah. Ya katanya dia bicara soal yang yang tadi saya ceritakan. Saya paham dan langsung kita ngobrol panjang. Ternyata ya memang itu bukan mimpi sembarangan. Ada arti di situ, mungkin identik dengan penyakit lah, kayak penyakit gitu. Ya. Cuman tanggapan Kang Jibreng terhadap mimpi yang masuk yang sudah terjadi di keluarga Kang Jibreng ya, termasuk orang tua, bahkan orang tua Kang Jibreng sendiri kan. Itu tanggapan Kang Jibreng gimana tuh? Misalkan Kang Jibreng nih tahu gitu kalau itu sebuah penyakit, entah itu dari mana datangnya kan, kita nggak tahu kan. Cuman tanggapan Kang Jibreng itu gimana terhadap dunia gaib gitu, apalagi menyerang orang tuanya sendiri. Apa kita punya rasa semangat lah gitu atau gimana gitu Kang Jibreng? Boleh diceritakan. Kalau tanggapan saya sih, walaupun saya tahu itu penyakit, ya kalau saya pribadi, saya mah selagi enggak kenanya aja udah bersyukur, udah keluarnya aja udah bersyukur. Saya mah nggak ada pikiran atau beritikat yang lebih-lebih, si iyo atau itu si iyo ngalunjak amat, aing mah ndek nyerang deui. Saya nggak pernah seperti itu. Keur henteu beunang nabage geus bersyukur, Kang. Masalahnya kan kita sebagai jiwa muda ngelihat orang tua kayak gitu kan biasanya gitu kan, kita emang sebagian dari kita kan merasa kayak gitu. Betul. Punya rasa dendam lah, gimana lah gitu. Ya. Tapi kalau saya pribadi lebih kepada udah tahu nih ya ada seperti itu, yang paling mengingatkan kepada orang tua, ayo mak tong hilap lah, orang sering selawatan gitu tah. HS orang bapaknan baca bismillah, doa tidur, kulullah, kulurubina, san palak gitu kan. Gitu. Sering di rumah juga sering ngaji Quran gitu. Minimal penjagaan lebih kuat lah gitu kan. Jadi pengalaman Kang Jibreng ini sahabat lumayan juga di dunia gaibnya nih. Udah di Pulau Sari juga udah ngalamin, termasuk di rumahnya sendiri lah ya. Jadi bahkan itu kan menimpa orang tuanya gitu ya di dunia gaib ini. Mengganggu lah hal-hal yang seperti itu ya. Mungkin sampai segitu aja ya. Siap. Oke, pengalamannya nanti kita ada waktu lain di luar, oke, kita cerita pengalaman. Apa ya? Si perempuan itu tiba-tiba menangis. Pokoknya yang semuanya juga selain Kang Febri pokoknya udah tahu ya. Udah tahu. Kalau mereka